Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya Nurul Aisyah akan membahas lebih jauh mengenai konsep dasar, aspek-aspek, dan isu psikologi ARBK atau anak remaja berkebutuhan khusus. Mari kita simak bersama-sama yuk. Yang pertama, ada konsep dasar psikologi ARBK. Tentunya, sudah banyak dari kita sering melihat beberapa anak dan remaja yang mengalami kelainan pertumbuhan, baik itu kelainan dalam hambatan fisiknya, perkembangan mentalnya, emosinya, dan yang lain. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui psikologi ARBK ini, kita cari tahu terlebih dahulu yuk, apa sih yang dimaksud dengan ARBK? ARBK atau anak remaja berkebutuhan khusus dapat didefinisikan sebagai anak dan remaja yang mempunyai atribut fisik atau juga kemampuan belajar yang berbeda dengan anak normal. Nah, baik di atas ataupun di bawah rata-rata. Di mana mereka itu selalu menunjukkan ketidakmampuan secara fisik, mental, ataupun emosinya. Maka dari itu, tentunya mereka membutuhkan program individual, seperti halnya pendidikan yang khusus. Saat kita akan mengenal lebih jauh mengenai anak dan remaja berkebutuhan khusus, maka kita akan berfokus pada diagnosis terhadap karakteristik perkembangannya. Berikut ini ada beberapa macam hambatan yang dialami oleh anak dan remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama, ada autisme. Autisme ini merupakan suatu kondisi yang terjadi pada individu sejak lahir ataupun pada saat mereka balita, di mana kondisi ini membuat individu tidak dapat membentuk hubungan sosial ataupun komunikasi yang normal. Mereka juga mengalami kesulitan dalam memahami bahwa sesuatu itu dapat dilihat dari sudut pandang orang lain. Mereka yang mengalami autisme ini kecenderungan untuk memandang bahwasannya itu diri mereka adalah pusat dari alam semesta. Nah, hal tersebut ini mengakibatkan mereka dapat terisolasi dari orang lain. Aktivitas dan minatnya pun sering tidak terkendali, dan juga mereka sulit untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi dan bergaul dengan dunia luar. Kemudian yang kedua, ada tunagrahita. Anak dan remaja tunagrahita adalah mereka yang memiliki intelijensi berada di bawah rata-rata secara signifikan, dan mereka juga disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul pada masa perkembangannya. Anak dan remaja dapat dianggap tunagrahita jika mereka memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu kekurangan atau keterbelakangan dalam adaptasi tingkah laku. Dan yang kedua, kekurangan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Berikutnya yang ketiga ada tunalaras. Anak dan remaja tunalaras adalah mereka yang memiliki perilaku menyimpang. Penyimpangannya ini dalam hal seringkali mereka diidentifikasi sebagai suatu perilaku yang muncul dari peserta didik, yang dimana perilaku tersebut sering dianggap mengganggu, merugikan orang lain, dan juga seringkali merujuk pada istilah gangguan emosional dan juga ketidakmampuan dalam penyesuaian diri. Yang keempat ada tunarungu. Anak dan remaja tunarungu adalah mereka yang tidak atau kurang mampu mendengar. Anak dan remaja
dengan tunarungu ini biasanya mengalami beberapa hambatan, seperti halnya hambatan dalam bahasa dan komunikasi, dan juga hambatan dalam sosial dan emosinya. Yang kelima, ada tunanetra. Tunanetra ini adalah anak dan remaja yang memiliki hambatan dalam indera penglihatan. Namun, mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan hambatan yang lain. Mereka memiliki kemampuan berhitung. Mereka juga dapat menerima informasi dan kosakata hampir menyamai dengan anak normal. Kemudian, pada umumnya, mereka ini memiliki kepekaan dalam pendengaran dan juga perabaan yang lebih baik dibandingkan dengan anak normal. Kemudian yang keenam ada tunadaksa. Anak dan remaja tunadaksa secara etimologis adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai bentuk akibat dari mereka terluka atau penyakitnya atau pertumbuhan yang salah bentuk dan yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuhnya itu mengalami penurunan. Kemudian ada tunaganda. Tunaganda merupakan individu yang memiliki kelainan perkembangan mencakup kelompok yang memiliki hambatan-hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti halnya gerak, bahasa, intelijensi, dan hubungan-hubungan pribadi masyarakat. Jadi mereka itu memiliki lebih dari satu hambatan, misalnya 2 hambatan, dan yang lainnya. Kemudian ada ADHD. ADHD ini atau Attention Deficit Hyperactive Disorder itu merupakan suatu gangguan neurologis di mana ini adalah sebuah hambatan untuk mengatur dan juga mempertahankan perilaku sesuai dengan peraturan dan akibat dari peraturan itu sendiri. Bagi anak dan remaja yang mengalami gangguan ADHD ini akan berdampak negatif terhadap kehidupannya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di dalam komunitasnya. Kemudian yang kesembilan ada gangguan belajar. Gangguan belajar ini merupakan beragam bentuk kesulitan yang nyata ataupun terlihat dalam aktivitas seperti halnya mendengar, bercakap-cakap, menulis, menalar, membaca, dan dalam berhitung. Nah, salah satu jenis gangguan belajar yang paling umum yang sering kita dengar yaitu disleksia. Adapun beberapa jenis gangguan belajar diantaranya yaitu gangguan membaca, gangguan menulis, gangguan keterampilan berpikir aritmatika dan matematika, dan juga gangguan pada fungsi eksekutif. Nah, yang terakhir ada anak dan remaja berbakat. Nah, anak dan remaja berbakat ini adalah mereka yang memiliki kecerdasan yang tinggi dari anak normalnya. Nah, karena kelebihannya tersebut, anak dan remaja berbakat memiliki kebutuhan khusus, seperti halnya membutuhkan pendidikan, layanan, dan juga penanganan yang baik, guna pengembangan potensinya dan juga untuk mengatasi persoalan yang dimiliki. Oke, selanjutnya terdapat beberapa aspek perkembangan anak dan remaja berkebutuhan khusus. Di antaranya, yang pertama ada aspek fisik. Beberapa anak dan remaja berkebutuhan khusus mengalami kelainan pada fisiknya. Kelainan pada fisiknya tersebut mengakibatkan timbulnya keadaan di mana fungsi tubuhnya itu tidak berjalan dengan normal. Nah, ketidakberfungsian anggota fisiknya ini dapat terjadi pada yang pertama alat indera.
Misalnya, kelainan pada indera penglihatan atau tunanetra, kelainan pada indera pendengaran atau tunarungu, dan kelainan pada fungsi organ bicara atau tunawicara. Kemudian ada juga ketidakberfungsian dalam alat motorik tubuhnya atau tunadaksa, misalnya kelainan otot dan tulang. Kemudian kelainan pada sistem saraf di otak yang berakibat gangguan pada fungsi motorik, misalnya cerebral palsy. Kemudian kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna, misalnya karena tidak memiliki kaki sejak lahir, diamputasi, atau lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada aspek mental. Pada aspek mental ini, anak dan remaja berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan juga logis menghadapi dunia di sekitarnya. Nah, dalam aspek mental ini terdapat penyebaran dua arah. Yang pertama, kelainan mental dalam arti lebih atau supernormal, dan kelainan mental dalam arti kurang atau subnormal. Nah, yang pertama, kelainan mental dalam arti lebih atau supernormal itu biasanya mereka memiliki karakteristik mental yang lebih atau memiliki potensi kecerdasan yang lebih tinggi di dalam prestasinya. Nah, selain itu mereka juga memiliki kemampuan yang menonjol di bidang lain. Misalnya, kemampuan intelektual, kemampuan akademik khusus, berpikir kreatif, produktif, psikomotorik, kemudian salah satu ahli dalam salah satu bidang kesenian, dan lainnya. Nah, sedangkan anak dan remaja yang mengalami kelainan mental itu biasanya disebut dengan tunagrahita, yang dimana mereka itu diidentifikasi memiliki tingkat kecerdasan yang rendah atau di bawah normal. Nah, dengan begitu tentunya tugas perkembangan mereka itu memerlukan bantuan atau layanan secara khusus, terutama di dalam pendidikan dan juga bimbingannya. Yang ketiga ada aspek perilaku sosial. Pada aspek perilaku sosial, anak dan remaja yang berkebutuhan khusus ini mengalami kelainan perilaku atau yang disebut dengan tunalaras. Nah, di mana mereka itu merupakan anak dan remaja yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, norma sosial, tata tertib, dan lainnya. Anak dan remaja yang termasuk dalam kategori kelainan perilaku sosial ini adalah mereka yang memiliki tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, misalnya baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di sosial masyarakat. Setelah tadi kita mengetahui konsep dasar dan juga aspek-aspek dari psikologi ARBK, selanjutnya kita cari tahu yuk isu-isu psikologi ARBK. Yang pertama, ada pengalaman remaja putri berkebutuhan khusus dalam menghadapi menstruasi. Meskipun mereka memiliki keterbatasan atau juga kebutuhan khusus, tentunya mereka tetap tumbuh dan berkembang mengikuti fase kehidupan mereka, seperti orang-orang normal pada umumnya. Mereka mengikuti fase sejak masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan juga masa lansia. Nah, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Handitya Daniswari pada tahun 2016 dan kawan-kawannya yang berjudul Gambaran Pengalaman Remaja Putri Berkebutuhan Khusus dalam Menghadapi Menstruasi. Dalam penelitian ini digambarkan bagaimana pengalaman remaja putri ini mengalami atau menghadapi fase menstruasi. Di sini remaja putri mengalami retardasi mental atau tunagrahita. Layaknya remaja wanita pada umumnya, ia pun tentunya melewati fase menstruasi ini.
Bagi remaja putri yang mengalami tunagrahita, masa transisi ini menjadi suatu pokok permasalahan yang harus mereka hadapi dan juga sulit untuk dilalui oleh mereka. Nah, maka dari itu pada fase ini mereka sangat membutuhkan dukungan yang kuat dari orang-orang sekitarnya. Tentunya dukungan ini membantu mereka untuk mengerti dan juga mengatur kondisi mereka dan juga membantu mereka menjalani perubahan-perubahan menuju masa kedewasaan. Nah, yang kedua ada isu kelelahan emosional pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tentunya seorang anak dan remaja yang berkebutuhan khusus tidak mengetahui ataupun tidak berharap keadaan mereka itu akan seperti itu gitu. Bahkan setiap anak pun itu tidak bisa atau tidak ada kehendak untuk dilahirkan dalam keluarga seperti apa, latar belakang keluarga yang gimana, dilahirkan dalam keadaan apa, itu kan di luar kehendak manusia pastinya. Nah, jika ditinjau dari segi keluarga penderita, adanya seorang anak yang mengalami kelainan perkembangan ini itu dianggap bisa menjadi beban bagi orang tuanya. Dilihat dari lebih banyak waktu dan juga perhatian yang ekstra gitu, yang lebih dari anak normal lainnya. Nah, hal tersebut ini menunjukkan bahwa keluarga itu kan sangat berperan besar gitu untuk mempengaruhi kehidupan seorang anak. Terutama pada saat tahap-tahap awal perkembangan anak, kemudian pada tahap kritis anak, itu sangat berperan gitu orang tua dan juga keluarga tuh. Kemudian selain bantuan medis pun dalam kesembuhan anak, orang tua, dukungan dari orang tua, dukungan dari keluarga itu kan sangat mendukung adanya penyembuhan bagi si anak tersebut. Nah, dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Destriarini Miranda pada tahun 2013 yang berjudul Strategi Coping dan Kelelahan Emosional pada Ibu yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. Hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini itu menunjukkan bahwa ketidaksiapan seorang ibu untuk dapat menerima kenyataan yang tidak dapat dihindari, mereka yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu kehidupannya terpengaruh secara keseluruhan, terutama pada strategi coping dan juga kelelahan emosionalnya. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.